Nah, jadi kita kan yang paling terakhir itu kita pakai Exodus 23:13. Ya kan? Ya. Nggak boleh apa? Menyebut Nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Allah lain. Betul nggak? Iya. Iya. Betul, tidak boleh sebut Benar, Michi. nama Allah lain, ya kan? Dan kita Iya. udah belajar Allah lainnya ada atau enggak? Nggak Tidak ada. ada. Enggak. Nggak ada. Allah lainnya ini enggak ada. Ya. Jadi kalau kita mau pakai nama apapun, gitu kan? Nama apapun enggak masalah asal kita enggak pikir bahwa itu ada. Bagaimana? Contohnya, oh nggak bisa pakai nama hari Senin, Monday itu nama dewa itu. Loh, nama dewanya aja nggak, dewa Seninnya aja nggak ada, dewa Monday-nya nggak ada, ya kan? Masih ingat kan itu kan? Iya. Itu prinsip dasarnya, ya. Prinsip dasarnya yang harus kita ngerti. Nah, lalu kita kemarin ayat terakhir Joshua 23:7 kan? Itu Michi, Joshua 23:7. Aha. Nah, ini kalau mau lihat ini dua ayat ya, lihat ini ya. Jadi kan apa namanya? Make no mention other God. Ini kan? Ini sama kan? Kita kan kalau belajar harus line upon line kan? Nggak bisa kita ambil kesimpulan dari satu ayat aja. Ini sama kan? Neither make no mention of the name of other God. Sama nggak? Sama, C. Sama. Sama, Michi. Tetap Michi. di sini ditambahin. Nggak boleh apa ini? Swear. Swear. Well, serve. Serve. Bow down. Bow. Bow. Ya. Unto them. Jadi kalau saya sebut, saya ada unsur mau swear, mau serve, bow, itu yang nggak boleh. Tapi kalau saya sebut suatu nama, walaupun orang bilang itu nama dewa, ya, nama yang lain-lain, tapi saya misalnya nggak pikir mau swear, serve, atau bow, saya punya diri ke mereka, itu namanya saya sebut nama Allah lain nggak? Enggak, Michi. Itu dia. Jadi misalnya saya mau sebut nama Senin, Monday, itu asalkan saya tidak pernah swear, serve, sama bow kepada hari Senin. Gimana? Bisa ngerti itu? Iya, C. Nah, itu dia. Jadi, apakah jangan menyebutkan itu dalam konteks kamu sembah hal tersebut. Kamu swear dengan hal tersebut. Kamu serve dengan hal tersebut. Kamu bow dengan hal tersebut. Jadi, apakah sudah ngerti konteksnya? Iya, C. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau pakai nama-nama yang mereka bilang Allah lain, tapi kalau saya nggak ada konteks dengan penyembahan, apakah saya salah atau benar? Benar. Benar, nggak salah. Bagaimana? Bisa dapat itu semua? Rachel bisa dapat itu? Bisa. Bisa, Kak. Oke, jadi yang paling penting adalah tidak boleh sebut nama itu, artinya saya tidak swear, tidak serve, dan bow terhadap nama yang saya panggil. Swear itu apa ya? Bow itu sujud menyembah. Swear itu bersumpah dengan nama itu. Kalau serve itu melayani nama itu. Jadi saya kayak kasih sajian-sajian, terus saya sembah-sembah, saya bersumpah dengan nama tersebut. Boleh? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi artinya, mari kita, ya. Aja belum ngerti yang share serve bow ini, Miche. Coba Sally ulang buat Aca. Oke, C. Jadi aja artinya swear, serve, sama bow itu
Kalau swear itu artinya Aca bersumpah di dalam namanya gitu, dalam nama Allah lain. Dan kalau serve itu Aca melayani dengan cara, misalnya kalau mereka kasih persembahan gitu, dan kalau bow itu Aca menyembah Allah lain. Gitu ya, Cik? Betul. Jadi Iya, sama. artinya jangan sebut nama berhala ya. Jadi jangan bersumpah pakai nama berhala. Gitu kan? Atau jangan sembah nama tersebut. Atau jangan tunduk dengan nama tersebut. Boleh? Karena kenapa nggak boleh disebut, nggak boleh disembah, nggak boleh sebutnya itu dengan bersumpah, sembah, tunduk. Kenapa nggak boleh? Karena ada nggak berhalanya? Tidak ada. Nggak ada. Itu dasarnya. Boleh? Bisa ya? Oke. Ya. Ustaz. Jadi, mari kita lihat. Mari kita lihat apa namanya? Kita mau kita baca Yeremia 7 ayat 18. Yeremia 7 ayat 18. Oke, Matt boleh baca? Oh, anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Jadi apakah mereka kasih minum sama berhala, betul nggak? Dan mereka sembah berhala tersebut. Nah, ini yang nggak boleh. Bagaimana? Dan kenapa nggak bolehnya? Karena Tuhan bilang itu nggak ada God-nya di dunia yang kamu pikir kamu sembah-sembah, kamu kasih sesajen, itu nggak ada. Iya. Jadi untuk sebut nama ini apakah jangan sebut nama Allah lain? Konteksnya jangan sembah Allah lain. Bisa lihat nggak? Iya, jangan sembah. Itu Karena dia. nggak ada. Nggak ada. Itu konteksnya itu. Ya, jadi makanya penting nggak, Matt? Kalau kita harus line upon line. Ayat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ya? Iya, betul. Oke, Rachel silakan. Aku kurang ngerti, Kak. Boleh diulang? Boleh. Jadi, apakah waktu Rachel baca Exodus 23:13 kan nggak boleh sebut nama Allah lain, kan? Iya, Kak. Nah, waktu saya nggak boleh sebut nama Allah lain itu dalam konteks saya sembah Allah lain yang nggak ada itu. Bagaimana? Jadi misalnya saya sebut nih ya, saya sebut misalnya saya sebut Saturn gitu kan, Saturn, ya. Saya jadi salah kalau saya gunakan nama itu untuk sembah nama itu, gimana? Jadi saya sembah nama itu. Ada nggak dewa Saturnusnya? Nggak ada. Nggak ada, itu dia. Oh, ini dewa Saturnus yang memberikan kita rejeki yang mantap sekali. Apakah bisa konteksnya itu? Melakukan seperti itu bisa nggak? Nggak bisa. Jadi maksudnya jangan kamu sebut nama Allah lain, itu konteksnya adalah kamu gunakan nama itu untuk swear, serve, sama bow, itu yang nggak boleh. Jadi kamu sembah itu nama, jadi kamu sembah suatu oknum yang nggak ada, yang kamu kasih nama misalnya Saturnus. Nah itu, terus kamu sembah dia, gimana?
Sudah oknumnya nggak ada, kamu sembah lagi, gitu kan? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap, mantap. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Jadi ini konteksnya jangan sebut nama Allah lain. Ini konteksnya penyembahan. Boleh? Jadi saya menyembah yang bukan Tuhan yang nggak ada. Yang saya kasih nama A sampai Z terserah deh. Bagaimana? Boleh? Boleh. Oke, mantap. Oke, jadi apakah kita, makanya yang tadi yang kita bilang ke Matt, Rachel bisa lihat nggak kalau kita ngambil cuman Exodus 23 ayat 13, kita nggak ngerti maksudnya ayat itu apa, bagaimana? Rachel? Iya, bisa, Kak. Nah, itu ya makanya penting sekali metode belajarnya adalah saling apa? Compare satu ayat dengan ayat lain supaya kita bisa ngerti ayat tersebut. Bukan kita terjemahkan satu ayat bulat-bulat, tapi kita harus compare dengan banyak ayat. Ya, oke. Ini kita yang untuk Allah lainnya kita udah ini ya, udah bahas. Dan sekarang kita mau masuk. Coba nih misalnya. Oh, nama Aca itu nama Baal. Aca harus ganti nama. Oke, Aca ganti nama. Misalnya Aca ganti nama Ani. Ani itu dewanya orang ini, ganti lagi. Apakah ribet hidup kayak gitu? Ribet banget nih, Cek. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya saya pakai buta-buta ini Exodus 23 ayat 13 gimana? Ya, nih, Cek. Itu yang Berat. konteks pertama. Nama kamu Freya. Freya itu dewa apa ya kemarin? Hari apa itu? Freya. Hari Jumat. Ya kan? Iya. Goddess Iya, of love. God perempuan love. Kamu ganti nama dulu, jangan pakai nama Freya. Aduh, itu namanya natural things diterjemahkan dengan natural things. Padahal Roh Kudus menjelaskannya dengan apa? Spiritual things dengan apa? Spiritual. Spiritual things. Oke? Nah, kita mau ambil satu. Ini kalau kita serve sama bau itu kan udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Nggak boleh sembah, nggak boleh tunduk, betul kan? Nah, sekarang kita mau ambil yang swear. Apa sih maksudnya saya nggak boleh swear dengan nama berhala? Maksudnya kayak gimana? Oke? Atau saya nggak boleh berjanji pakai nama berhala. Nah, itu dia ya. Boleh? Kita mau menjelaskan apa? Apakah sudah mengerti? Nice tadi apa sih saya nggak boleh swear? Kenapa saya nggak boleh berjanji atau swear bersumpah dengan nama Allah lain? Oke, Nice. Ya, kenapa? Dan pertanyaannya sebelum kita tahu kenapa nggak boleh, ya, dan kita harus tahu apa artinya dulu, oke? Jadi apa artinya sih kalau kita mau swear, nah gitu ya, mau swearing itu apa sih artinya sebelum kita tahu kenapa nggak bolehnya, oke? Bisa ngerti sampai sini? Sally bisa, Daryl bisa? Nice ngerti, Nice. Oke, mantap. Tadi Ceng di Jeremiah itu diambil apa ya? Iya, dia mau mereka mau menyembah, mau kasih offering sama other god dan itu mau menyakiti hati Tuhan begitu. Iya. Jadi semuanya apakah kalau ada hubungannya dengan Allah lain, mereka sembah itu. Iya, Ceng. Itu dia, ya. Jadi bukan cuman dia gunakan namanya, tapi dia sembah sesuatu yang kalau berhala itu jalan aja harus diangkat. Nah, contohnya gitu ya. Mau pindah tempat aja itu batunya harus diangkat manusia yang hidup, ya kan? Iya, Ceng. Oke. Jadi kita mau tahu apa artinya berjanji atau swear ini ya. Oke? Apa artinya swear ini? Kita buka Hebrew 6 ya.
Coba kita baca ini. Kita boleh minta Rachel tolong baca ayat 13. Mau Indonesia atau Inggris, Kak? Oh, Inggris aja deh. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, and he swear by himself. Oke. Ayat 14. Lanjut. Saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini Abraham dan ada Bapa atau God ya. Di sini dia apakah Bapa kasih janji, promise, betul? Setuju nggak? Oke, lalu dibilang kata lain promise dia apa ini? He swear. Swear. Jadi kata lain swear apa? Promise. Promise, janji, betul? Makanya yang tadi aku bilang kan kata lain bersumpah, berjanji sama kan? Jadi kata lain promise ini swear. Ya. Ini swear. Sally bisa dapat itu? Bisa, C. Dan ini janjinya ayat 14 kan? Aku akan membuat keturunan engkau jadi sangat banyak, betul? Dan Tuhan ini nggak bisa berjanji kepada sesuatu yang nggak lebih besar, dan yang paling besar siapa? Apakah Tuhan yang paling besar? Iya, Mica. Artinya Tuhan hanya bisa berjanji berdasarkan dirinya sendiri. Gimana? Gimana, Cis? Belum ngerti. Ulang Mica. Coba. Nah, kan Kak Sally di Hebrew 13 ayat 14 di situ God dia kasih promise ke Abraham, artinya promise kata lainnya swear. Nah, kalau Tuhan yang mau kasih promise atau swear, dia itu sesuai dirinya sendiri, Kak Sally. Karena nggak ada yang lebih tinggi daripada siapa? Daripada God. Itu dia. Jadi ada nggak yang lebih tinggi daripada God, Sally? Enggak, C. Nggak ada. Jadi kalau mau swear atau promise itu harus berdasarkan God. Gimana? Bisa nggak pakai Allah lain? Enggak, C. Karena hanya bisa berdasarkan God. Karena God itu ada atau enggak? Ada, C. Ada. Bisa lihat perbandingannya enggak? Di sini bilang apa? Kamu nggak boleh swear pakai nama Allah lain karena mereka nggak ada. Sedangkan God aja swear dengan dirinya sendiri karena dirinya ada. Bagaimana? Iya ngerti. Boleh? Ya, jadi kenapa God swear dengan dirinya sendiri? Karena God itu ada. Bagaimana? Kalau mau lihat compare-nya kan? Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu berdasarkan Tuhan yang ada. Boleh? Bisa? Misalnya, ini Dewa Freya mau janjikan keturunan banyak. Dewa Freya-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa saya mempercayai janji itu berdasarkan sesuatu yang nggak ada. Itu maksudnya. Boleh? Boleh? Jadi apakah Tuhan pernah bohong nggak? Enggak. Jadi yang paling mantap kalau yang janji itu siapa?
God, C. God, karena Tuhan pasti menepati apa yang dia janjikan. Tapi kalau kita swear, bersumpah, pakai sesuatu yang nggak ada, ya kan? Kira-kira bisa terjadi nggak itu? Apakah itu namanya sia-sia? Menyembah Iya, sesuatu nggak yang nggak bisa. ada, sia-sia. Mau berjanji berdasarkan sesuatu yang nggak ada, sia-sia. Nah, gimana? C, coba Sili mau coba ulang, coba. Coba. Terus habis itu yang angkat tangan ya. Sally, silakan. Oh, ya. Oh, yang Sami sama Sally. Silakan. Jadi C gini kan. Jadi kan God itu berikan Abraham swear atau promise. Nah, terus dia bilang gini, kalau Bapak mau berikan swear atau promise itu harus sesuai dengan yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi itu adalah Bapak. Dan Diri kenapa sendiri. Bapak bisa janji? Dan kenapa Bapak bisa janji sesuai dengan namanya? Karena Bapak itu ada. Dan Betul. kalau misalnya mau janji sesuatu itu harus dari sesuatu yang ada, nggak boleh dari yang nggak ada. Iya, betul. Misalnya, Iya, Dewa Freya menjanjikan hujan. Kira-kira hujannya bisa datang nggak kalau Dewa Freya-nya nggak ada? enggak sih. Nggak bisa. Bagaimana? Dewa Dewa Freya menjanjikan surga. Bisa ada nggak janjinya kalau yang menjanjikan nggak ada? nggak ada, nggak Nggak bisa sih. bisa. Itu dia. Boleh? Iya bisa sih. Mantapin sih, C. Mantap ya. Oke, Sam, Ami aja silakan. Mice yang apa itu namanya Mice? Mhm. Oh, yang tadi Kak Sally sama Kak Sami itu kayak terkejut gitu, apa Mice yang sama sesuai dengan Itu. Exodus? Dia punya God-nya ada, dia berjanji sesuai dengan dirinya karena God-nya ada. Oh, Kalau Allah lain ada nggak, Aca? ada Mice. Jadi misalnya, Dewa Ada Freya juga mau janjikan surga. Gimana mau ada surganya kalau dewanya aja nggak ada, Aca? Enggak Mice. Nah, kalau Tuhan janjikan kehidupan kekal, janjikan surga, karena memang Tuhannya ada. Gimana? Oh, Mice. Ya, jadi misalnya kita, apakah kita kalau misalnya, saya bisa nggak gini? Saya berjanji berdasarkan nama Baal, bisa nggak? Mice. Nah, Nggak bisa. jadi yang bisa saya janji kita bisa janjinya cuman apa? Berdasarkan kebenaran Alkitab, yang Alkitab itu adalah firman-Nya Bapa yang nggak pernah bisa bohong, betul nggak? Iya Mice. Itu baru mantap, boleh? Jadi kalau saya berjanji dengan sesuatu yang nggak ada, nah itu yang nggak boleh. Bisa? Bisa? Atau swear, bersumpah dengan sesuatu yang nggak ada dasarnya, yang nggak ada, nah itu yang nggak bisa. Boleh? Boleh, Kak. Boleh ya? Udah lebih paham lagi ya artinya ya? Oke. Jadi ini nih lebih menekankan nggak ada sama ada itulah. Ya. Ini kenapa nih? Oh, belum masuk grup ya, lupa. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat. Jadi, kalau swear itu berdasarkan sesuatu yang ada, gitu ya. Mari kita lihat contohnya ya. Daniel 12 ayat 6. Sami tolong baca. Halo Mica. Oke Mica. Indonesia atau Inggris Mica? Indonesia aja. Oke Mica. Di Daniel 12 ayat 6, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan dan yang ada. lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Oke, jadi ini mau tanya akhirnya kan? Mau tanya akhir dari
dari wonders, betul nggak? Iya. Oke. Benar nih, Cek. Jadi berapa lama itu jangka waktunya sampai akhir wonders? Itu yang ditanyakan, oke? Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya ini wonders, Mice maksudnya berapa lama jangka waktu sampai apa, Mice? sampai wondersnya berakhir. Jadi ini ada wonders, ya, hal-hal yang terjadi dan ditanya berapa lama, how long itu berapa lama sampai wondersnya ini berakhir, boleh? Iya, sih. Ya, boleh. Itu dia. Itu pertanyaannya ya. Oke, mari kita lihat lagi. Mice ke atas sebentar, Mice. Oh iya, boleh. Ayat 7. Kita boleh minta, coba lihat dulu, ada kata jembatannya apa? Ayo. Bahasa Ada Inggrisnya. swear, Mice. Nah, betul nggak? Ada swear. Ya. Nah, coba kita minta Daryl baca ayat 7 bahasa Indonesia nggak apa-apa. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus, maka segala hal ini akan digenapi. Oke, jadi berapa lama sampai wonders berakhir? 3,5 masa. Ini kan? Atau 1260 kan? Kita udah belajar kan? Iya. Lalu, apakah di sini swear-nya berdasarkan dia yang adalah nggak pernah ada atau yang apa? Pernah ada. Coba baca. Yang ada. Demi apa? Yang apa? Hidup kekal. Itu dia, Yang bukan hidup cuma ada, tapi hidupnya kekal. Artinya kalau dia hidup kekal, kira-kira bisa tahu awal dan akhir nggak? Tahu Enggak. Dia kalau hidupnya kekal sepanjang masa, kira-kira bisa tahu nggak semua yang terjadi di dunia ini walaupun belum terjadi juga? Ya. Apakah di zaman Daniel 1260 sudah terjadi? Belum. Tapi apakah 1260 sudah dibilang? Iya. Itu dia. Artinya apakah waktu 1260 dibilang, apakah bohong itu nggak terjadi? Enggak. Dan apakah waktu dibilang belum terjadi, 1260 akan terjadi? Iya. Dan buktinya kita yang hidup di 2022, ada 1260 nggak di belakang kita? Iya, Ci. Itu dia. Jadi artinya apakah swear-nya ini mantap karena berdasarkan dia yang ada? Gimana? Bagaimana? Berdasarkan Iya, Tuhan yang ada. Tuhan yang tahu awal dan akhir. Sudah paling itulah yang mantap. Yang bisa swear, yang bisa mengerti awal dan akhir kan? Yang bisa berjanji Iya. hanya Tuhan. Karena kalau Tuhan sekali janji, nggak pernah Tuhan bohong. Kalau manusia karena bisa janji tapi gagal janjinya kan? Banyak kali kan? Misalnya, Iya, Ci. Sally, aku nanti ke Cihideng ya, janji hari Minggu. Karena Cece ini nggak tahu awal dan akhir, ternyata ada banjir di jalan, nggak bisa ke Cihideng. Betul nggak? Iya, Ci. Nah, kalau Tuhan tahu nggak awal dan akhir semua?
Jadi yang Tuhan Iya, bilang itu pasti jadi. Boleh, boleh? Inilah karakter Tuhan kita anak-anak semua, anak-anak muda di Air Saman. Inilah karakter Tuhan yang tahu apa saja yang terjadi di kolong langit ini, sehingga ketika Tuhan bilang itu mustahil gagalnya. Kalau misalnya Aca bilang, kita nanti ke Cigombong ya, pas ada pohon jatuh nggak jadi, betul nggak Aca? Ya, Mice. Nah itu kalau ada hujan petir nggak jadi, gimana Daryl? Ini hujan petir nih. Oke, Sally angkat tangan silakan. Jadi selanjutnya kalau misalnya hidupnya kekal, itu janjinya bisa sih kita bilang gini, janjinya itu ya gitu sih. Gimana Sally? Jadi Cik kan dibilang kan mereka, Tuhan berjanji demi yang hidup kekal kan Cik. Nah, berarti janjinya itu janjinya itu kekal Cik, nggak ada ujungnya gitu Cik. Bisa nggak ya kita Kira-kira bilang? ini kan yang 12:7 kalau kita baca kan dia pakaiannya lenan. Ini Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus bersumpah atau swear demi dia yang hidup, kira-kira cuma siapa yang hidup kekal selain dia? Bapa Cik. Bapa, itu dia Sally. Boleh? Ya, bisa Cik. Itu dia. Jadi sebagaimana Bapa kasih janji ke Abraham pakai sesuai dirinya sendiri, Yesus pun waktu ngomong mau bernubuat berdasarkan Bapa yang kekal. Gimana? Iya. Itu dia. Makanya kita nggak bisa swear pakai other God karena mereka aja nggak ada. Dilahirkan aja nggak pernah. Betul nggak? Gimana kita mau swear dengan sesuatu yang nggak pernah ada di bumi ini? Betul. Ya, oke. Kalau manusia berjanji banyak gagalnya, sudah paling mantap. Janjinya itu sesuai dengan janji firman Tuhan. Gimana? Betul nggak? Paling mantap adalah janji bagaimana kalau kita semua setia sesuai hidup seturut firman Tuhan, kita akan berjumpa sama-sama di surga. Itu janji yang nggak pernah rumusnya akan gagal. Betul nggak? Kalau misalnya kita janji, kita mau ketemuan di sini, bisa digagalkan semua. Kita nggak ada surat vaksin, nggak bisa gather, nggak bisa ketemu, ya kan? Tapi paling mantap adalah perjanjian untuk ketemu di surga, asalkan kita hidup setia. Itu kan janji yang paling mantap. Karena itu keluarnya dari mulut Bapa, bukan dari mulut CCGD, bukan dari mulut Sally, atau Matthew, Rachel, Aca Sami, Hani Goldie, bukan dari mulut manusia fana. Dari mulut yang hidup kekal. Nah, itu paling mantap kan? Boleh ya? Iya, Mice. Oke, lanjut ya. Iya, lanjut Mice. Oke, ini ayat-ayatnya banyak nih. Nah. Oke. Oke, silakan. Jeremia 12:16 kita minta Daryl tadi ya sudah ya. Aca baca. Oke, Mice. Yeremia 12 ayat 16, dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Aduh, ya. Dibilang di sini apakah ini ada orang yang swear by Baal? Iya, Mica. Nah, ini yang nggak benar kan? Iya. Nah, inilah yang menyebut nama Allah lain yang nggak boleh ini. Karena kalau swear itu dengan nama siapa? Nama Tuhan. Tuhan yang ada. Yang ada, betul nggak? Berdasarkan firman Tuhan, janji Tuhan. Boleh? Nggak ada gunanya kan saya sebut nama Tuhan, tapi kayaknya nggak tahu janji Tuhan. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Oke? Makanya dibilang ini, bisa nggak cuman sebut nama-nama tok, tapi nggak diligent belajar cara hidup umat Tuhan? Enggak.
Nggak bisa. Makanya waktu kita sebut nama Tuhan, make sure kamu tahu gaya hidupnya umat Tuhan. Bukan yang ditekanin nama tertentu, tetapi kamu nggak pernah tahu gimana cara hidup umat Tuhan, ataupun apa firman Tuhan, janji Tuhan kamu nggak pernah pelajari dengan rajin, itu nggak ada gunanya sebut nama Tuhan sekalipun. Boleh? Iya bisa. Jadi Aca misalnya Aca berdoa gini kan, sebut nama Tuhan, Aca mau tidur, amin. Tapi Aca nggak pernah baca firman-Nya, nggak pernah belajar, kira-kira bisa tahu janjinya nggak? Bisa, Mice. Nggak bisa. Sedangkan Tuhan itu kalau janji, semua berdasarkan Dia yang ada yang sudah menjanjikan lewat firman-Nya. Artinya kalau kita sebut nama Tuhan, apakah cukup sebut nama Tuhan yang benar tanpa tahu apa firman dan kehendaknya? Nggak bisa, Mice. Makanya dibilang, kamu harus belajar benar-benar. Jangan cuman pakai swear pakai namaku, tapi kamu nggak pernah belajar dengan rajin cara-cara bagaimana umatku hidup dengan firman saya. Gimana? Iya, Mice. Gitu dia. Ya, jadi nggak bisa. Tuhan bilang harus nama saya, bukan nama yang Baal nggak ada. Boleh? Oke. Oke. Ci, Ya, silakan. tadi itu, oh ya, Sili mau tanya Ci, apa namanya? Oh ya, katanya kalau misalnya Ci kita bilang gini, kita berjanji gitu Ci, tapi dengan demi nama Tuhan. Misalnya kita bilang, oh di sana ada Tuhan loh. Terus habis itu masa kita gitu kan, terus dia bilang gini, demi nama Tuhan itu gitu Ci, bisa nggak? Gini Sally, contohnya ya, nanti mau ada time of trouble, contohnya gitu kan? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena Tuhan yang bicara. Nah itu dia. Itu secara nggak langsung saya menyatakan atau saya mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi berdasarkan apa kata Tuhan, betul nggak? Boleh? Jadi misalnya saya ngomong ini berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi apakah ketika saya mengabarkan kebenaran, apakah saya lagi mengungkapkan sesuatu pada orang yang misalnya sekarang belum time of trouble, tapi nanti time of trouble, apakah saya jadi saksi dusta nggak? Atau saksi kebenaran? Saksi dusta. Aca, saksi dusta itu kalau Alkitab bilang ada time of trouble, terus saya bilang, saya saksi dusta? Enggak, Mice. Mice. Itu saksi kebenaran, betul nggak? Saya berjanji atau swear berdasarkan apa yang tertulis, gimana? Iya. Itu dia, Sally. Boleh? Jadi nggak cuma ngomong gini, oh ini, tapi saya harus bisa buktikan ayat-ayatnya juga dong. Bukan pakai, ingat, cara belajarnya harus line upon line, kan? Iya. Itu dia. Boleh? Sally? Boleh Ci. Artinya. Ya, mantap Ci. Oke, mantap, Sally. Lanjut lagi ya ayat-ayatnya ya. Ya mantap Ci. Oh ya Ci, tadi itu yang dibilang kalau jangan bilang nama-namanya doang, tapi harus tahu jalannya umatku. Itu kayak yang Matius 24 berapa tuh kemarin? Yang dibilang mereka cuma panggil Lord, Lord, tapi mereka Iya, nggak kenal. Matius 7 ayat 21. Betul itu. Mereka nggak tahu kehendak Bapa di surga kan, Sally? Iya. Itu dia. Makanya kita harus belajar kehendak Tuhan. Karena orang yang panggil nama-nama tok nggak masuk kerajaan surga, Sally. Gimana? Iya, mantap itu. Itu dia. Betul banget. Jadi artinya Tuhan mau ketika kita artinya sebut namanya itu adalah kita tahu kehendaknya. Boleh? Iya bisa Ci. Oke, ini masih nanti ada ayat, ada kutipan supaya kalian memang kalau ada yang bilang sesuatu udah kalian ngerti dia punya prinsipnya dan nggak akan terombang-ambing lagi dengan harus ngomong nama tertentu ya. Jadi kayak rasa bersalah dan kayak aduh kayaknya aku ini nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu clear mana yang benar dan salah, oke? Dan kalau orang nggak mau percaya ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa buktikan untuk diri kita sendiri. Karena jangan habiskan waktu untuk berdebat. Tapi share sama kebenaran sama orang yang benar-benar mau cari kebenaran. Itu dia.
Jadi kalau misalnya ada yang udah mengambil mengambil posisi ya, oh harus nama tertentu gitu kan. Hari ini kita masuk nama Exodus 20. Oh, tapi kita belajar, kayaknya nggak perlu deh kayak gitu. Tuhan dari Alkitab Nubuat, Tuhan nggak suruh kayak gitu. Stop berdebat, nggak usah berdebat. Lebih baik kita ambil waktu untuk memang mendalamkan prinsip kita dengan mengulang-ulang, ataupun Tuhan akan kirimkan orang-orang yang jujur yang tanya, kenapa sih kamu kok nggak mau kayak dia untuk panggil, ayo ada waktu nggak untuk belajar, karena saya nggak mau cuman ngomong nggak bisa atau bisa, saya mau kamu ambil kesimpulan dari ayat-ayat yang saya akan kasih. Itu kan mantap kan? Betul nggak? Iya, Kak. Nah, itu paling mantap begitu. Jadi kalau udah waktu yang singkat ini kita mau habiskan, oh harus harus sebut nama ini. Terus kita udah buktikan ayat-ayat semua dan kita coba kasih berdebat dan segalanya, buang waktu. Oke, ya kamu ambil jalanmu, saya pun ada pilihan, saya ambil jalan saya. Nah, itu ya. Oke, Deuteronomi 18 ayat 20. Sekarang minta Hani untuk baca. Bahasa Indonesia, C. Boleh, nggak apa-apa. Oke, C. Deuteronomi 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak aku perintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Aduh, mengerikan nggak? Mengerikan nggak? Kalau saya bilang sesuatu menggunakan nama Tuhan, tapi itu nggak pernah sesuai yang diperintahkan Tuhan, orang itu harus mati. Nabi itu harus mati. Apakah nggak sembarangan untuk mau kabarkan sesuatu firman Tuhan? Iya. Itu dia. Betul nggak? Kalau itu nggak pernah Tuhan perintahkan, terus saya jadikan perintah, that prophet shall die. Makanya make sure kita harus gali dengan jujur, dengan ayat-ayat dibuktikan sedikit sini, sedikit situ, dan Alkitab harus terjemahan ke Alkitab. Nggak bisa kita pakai, karena ini dari profesor ini bilang, ini penerjemahnya dari Arab sini, dari sini. Nggak bisa, kita Alkitab yang terjemahkan Alkitab. Gimana? Betul. Itu dia. Oke? Oke, mari kita lihat lagi ya. Jadi, dibilang gini ya. Nabi yang berani menggunakan namaku, ini kan? Speak a word in my name. Jadi menyampaikan firman pakai namaku, pakai nama Tuhan, ya kan? Dan itu kalau nggak pernah diperintahkan dia untuk bicara, artinya ini nabi benar atau nabi apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Boleh? Jadi ini adalah ayat ini apa? Nabi palsu. Ya, untuk menyampaikan sesuatu yang nggak diperintahkan Tuhan untuk dibilang kepada umatnya. Boleh? Ini Alkitab loh yang bilang, dan kita kalau jujur bisa membedakan sekali, betul nggak? Iya. Nah, oke. Jadi ini nggak dipilih Tuhan, artinya ini ya, Jadi nabi ini udah nabi palsu, artinya pernah ini dipilih Tuhan nggak? Enggak. Tidak dipilih Tuhan. Tidak dipilih Tuhan. Ya. Lalu artinya apakah dia bilang saya nabi? Kalau dia nabi palsu, dia bilang saya nabi atau saya bukan nabi? Gimana kalau nabi palsu? Saya nabi. Dia bilang saya nabi, betul? Iya. Ya, saya nabi. Artinya apakah ini orang yang mengaku pengikut Tuhan? Iya. Daun-daun pengakuan. Betul? Tunggu ya, aku restart dulu. Jadi ini artinya kan apa itu? Mengaku hilang ya. Tadi aku tulis apa ya nih?
Tadi Mice tulis nabi palsu tidak dipilih Tuhan kan? Kalau nabi palsu itu Tidak apa dibilang tadi? nabi. Tidak apa tadi? Tidak, Tidak saya nabi Mice. Oh iya, saya nabi. Pasti dia bilang nabi palsu. Dia bilang saya nabi atau saya pengikut Tuhan kan? Iya. Dia pengikut Tuhan kan? Dia bilang, oh saya pengikut Tuhan. Tapi dipilih Tuhan nggak? Enggak. Oke. Artinya, dan dibilang, ini disamakan ini, or kamu sedang, or, atau kan? Artinya Iya. apakah ini derajatnya sama? Sama kan? Sama. Iya. Atau pakai nama Allah lain. Jadi artinya apakah kalau saya menyampaikan sesuatu yang enggak Tuhan perintahkan untuk disampaikan, saya sama dengan sebut nama Allah lain walaupun nama Allah saya paling benar sekalipun. Gimana? Bisa? Artinya kalau Tuhan bilang jangan pakai nama Allah lain, artinya jangan jadi nabi palsu. Gimana? Bisa lihat itu? Jadi waktu Tuhan bilang, jangan pakai nama Allah lain. Artinya Tuhan bilang, jangan kamu mengaku pengikut Tuhan, tapi kamu jadi nabi palsu. Karena kamu berbicaranya nggak sesuai firman Tuhan. Nah itu artinya gimana? Karena apakah nama Allah lain ada nggak? Allah lainnya ada nggak? Nggak ada. Ada. Artinya nabi palsu kalau ngomong ada nggak berdasarkan firman yang dia bilang? Tidak. Nggak ada. Jadi kalau saya pakai nama Allah lain yang nggak ada, dan saya kabarkan sesuatu yang nggak berdasarkan firman Tuhan, sama aja. Gimana? Bisa? Iya, jenis. Aduh, ya. Jadi nabi palsu ini saksi dusta atau saksi kebenaran? Saksi dusta sih. Saksi dusta. Saksi dusta. Karena menyampaikan sesuatu yang nggak recommended Tuhan untuk dia katakan, itu nabi palsu. Dan orang yang pakai nama Allah lain untuk swear, untuk bow, dia sedang sembah atau swear dengan sesuatu yang nggak ada, betul nggak? Sama aja nggak kira-kira? Iya, sama. Jadi sementara saya mau untuk bilang harus pakai nama tertentu, bisa-bisa saya sedang pakai nama Allah lain di hadap Tuhan. Saya kayak getol ya. Aduh, kita nggak boleh ini pakai nama Allah lain nih jadinya. Saya lagi sementara pakai nama Allah lain, sementara saya bilang jangan pakai nama Allah lain. Bisa gawat nggak? Iya sih. Aduh, itu dia. Ya. Jadi, artinya Exodus 23 ayat 13 sejauh ini jangan janji, swear berdasarkan yang tidak ada. Yang kedua, jangan jadi saksi dusta, nabi palsu. Ya. Sementara kamu mengaku pengikut Tuhan, tetapi kamu bukan berbicara yang berdasarkan Tuhan perintahkan. Dan itu sama dengan kamu lagi ngomong sesuatu yang nggak ada atau lagi sebut nama Baal. Boleh? Jadi kita kasih kesimpulannya sejauh ini di sini ya. Kesimpulan. Satu. Jangan, kan tadi kan kita belajar swear kan? Jangan berjanji berdasarkan yang apa? Yang tidak ada. Lalu kedua, jangan menjadi saksi dusta atau nabi apa? Nabi palsu yang mengaku pengikut Tuhan,
tetapi berbicara bukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan, atau tidak berdasarkan nama Tuhan, tetapi nama Baal yang tidak ada Baalnya. Gimana? Bisa kesimpulannya ini? C, kesimpulan ini C dari semua-muanya ya C. Ya, kita dari Yang line kita upon line dapat. ini. Boleh? Oh, Nih, ya, bisa. 18-20 ini mantep banget ini. Ya. Or that speak in the name of other gods. Jadi bicara nama Allah, pakai nama Allah lain itu artinya saya jadi nabi palsu. Itu aja kesimpulan ayat ini. Boleh? Kelly? Ya, bisa. Matt, Bisa, Hadi, Rachel, boleh itu? Daryl, bisa? Bisa ya? Bisa dapat ya? Iya, sebentar C lagi catat itu. Oke. Ayat berikutnya. Nah, ini kita udah mulai masuk nih. Oke. Rachel, tolong baca. Indonesia atau Inggris, Kak? Kayaknya boleh Inggris saja lah supaya dapat kata jembatannya. Okay. And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Nah, ini dia. Jadi dibilang jangan kamu swear, kan? Ada swear nih yang tadi kita belajar, kan? Swear. Atau swear itu bersumpah demi pakai namaku dengan cara false. Boleh? Jadi kalau yang false ini kayak yang palsu atau asli? Oke. Palsu. Jadi janganlah kamu swear pakai namaku tapi nggak sesuai dengan aku punya firman. Sama nggak kayak Deuteronomi 18:20. Kamu datang a word in my name tapi nggak sesuai dengan yang saya perintahkan untuk kamu katakan, atau saya nggak pernah perintahkan kamu untuk katakan itu. Nah ini swear by the name of the Lord falsely. Gimana? Iya bisa. Ya, boleh. Lalu Boleh, C. janganlah kamu menjelek-jelekan nama Tuhan. Oke, ini udah masuk Exodus kan? Exodus 20, oke? Oke. Iya. Jadi nggak boleh swear ya. Ini swear kan? Dan nggak boleh swearnya yang palsu. Sesuatu yang enggak Tuhan pernah commanded untuk kita, perintahkan untuk kita bilang, tapi kita bilang. Ini namanya swear by my name falsely. Oke? Nah, kita mau lihat Exodus 23, oke? Exodus 23, kita mau lihat konteksnya sekarang. Setelah kita pergi ke ayat-ayat, mari kita lihat konteksnya ketika dibilang jangan sebut nama Allah lain. Apakah cocok dengan ayat yang kita pakai di Joshua? Boleh? Bisa ngerti tujuan kita? Jadi kita mau ngapain? Exodus 23. Betul. Dan kita mau lihat apa sih konteks ayat ini sehingga dibilang jangan sebut nama Allah lain, kan? Dan apakah cocok dengan Exodus Joshua 23? Oke? Oke, mari kita lihat. Janganlah kamu menyabarkan false. Ada kata false ya? Iya, C. Tadi apakah nggak boleh sebut namaku falsely? Betul?
Boleh, boleh? Boleh, C. Boleh, Kak. Jadi nggak boleh kamu kabarkan sesuatu yang enggak benar, oke? Itu udah ayat pertama. Dan yang kita baca ayat 13 kan, jangan sebut nama Allah lain kan? Iya, C. Oke, mantap. Ayat 2. Janganlah kamu memberikan kesaksian ya segala sesuatu ini. Janganlah kamu bicara, speak, dan membelokkan hukum. Whereas membelokkan hukum itu apakah hukumnya A kita bilang B? Iya. Nah, oke, itu oke. Lalu jangan memihak janganlah memihak pada orang miskin dalam perkaranya. Oh, karena dia miskin kita mau pihak dia padahal yang benar orang itu. Nah, itu namanya artinya saksi dusta semuanya enggak ini? Iya. Nah, Iya, C. kalau engkau melihat lembu musuhmu keledainya sesat, walaupun musuh harus dikembalikan. Jangan kamu ambil. Nah, ini ngomongin kamu jangan pernah jadi false report, betul? Iya. Nah, terus habis itu pokoknya jadi orang jujur lah itu ibaratnya ya. Ayat 5 juga harus help him ya. Harus rela menolongnya. Ya. Walaupun musuh sekalipun. Jangan memperkosa hak orang miskin. Nah. Ayat 7. False matter. Jangan jauhkan kamu dari hal-hal dusta, betul nggak? Aduh. Ayat 8. Lalu janganlah kamu terima suap sehingga kamu memutarbalikkan perkara yang benar jadi kamu salahin. Betul nggak? Aduh. Oke, jangan tekan orang, ya kan? Oh, karena dia orang asing jadi kita tekan dia, oke? Opres. Lalu 6 tahun lamanya engkau menabur tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, ini sabatlen kan? Iya. Lalu kamu harus sabat ketujuh harus dibiarkan atau gimana? Harus dibiarkan kan? Iya. Nah, lalu orang miskin boleh ambil itu, makan dari situ. Ya, ditinggalkan, dibiarkan dimakan binatang hutan. 12. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 kamu harus berhenti, ya kan? Baru ayat 13. Apakah konteksnya bahwa dari ayat 1 sampai 12 jangan jadi saksi dusta, gimana? Jangan kabarkan sesuatu yang enggak benar. Apakah sama tadi kayak Deuteronomi? Sama enggak lihat ini? Kamu kamu pakai nama saya, tapi kamu menyampaikan sesuatu yang enggak saya perintahkan kamu untuk bicara, itu sama dengan kamu pakai nama Allah lain. Apakah dari ayat 1 kita baca ayat 7 menyampaikan sesuatu yang benar atau enggak benar di konteks Exodus 23? Gimana sih, boleh ulang? Agak putus-putus ya. Oke. Yang lain dengar nggak? Kalau Exodus 23 ayat sampai ayat tadi sampai ayat 12, apakah konteksnya false report? Iya. False witness, betul nggak? Semua yang salah, yang nggak asli, betul? Lalu di ayat 13-nya sama dengan apa? Sama dengan mention other God. Jangan mention other God, betul nggak? Iya. Ya kan? Lalu kalau kita lihat Deuteronomi 18 ayat 20, apakah kamu bicara sesuatu yang nggak saya perintahkan, betul nggak? Betul. Iya. Apakah yang tidak diperintahkan?
apakah ini sama dengan juga kamu sebut nama Allah lain? Sama nggak? Iya, Sama. Ci, sama. Aduh, boleh? Boleh. Jadi inilah konteksnya. Ketika kamu sebut nama Tuhan, make sure kamu bilang yang benar. Boleh? Iya, Ci. Tuhan nggak perintahkan, make sure ya kamu harus sebutnya nama ini. Kalau itu penting, Tuhan akan bilang di Alkitab, betul nggak? Iya. Itu dia. Ya. Tetapi Tuhan bilang, kamu kalau pakai namaku, ya, kamu bisa pakai namaku, tapi kamu enggak menyebutkan sesuatu yang saya perintahkan. Jadi yang Tuhan pentingkan adalah firman yang disampaikan atau namanya yang penting, yang mana? Firman yang disampaikan. Itu dia. Karena firman yang disampaikan itu melambangkan namanya. Bagaimana? Iya, Ci. Itu dia. Boleh. Kalau saya false report, saya sama dengan menyebut nama Allah lain. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang benar, sama dengan saya lagi sebutkan nama Tuhan. Menyatakan nama Tuhan ke segenap bangsa. Gimana? Itu arti spiritualnya. Bagaimana? Karena nggak ada gunanya. Kita bisa sebut nama Tuhan di Matius 7, tapi akhirnya nggak masuk kerajaan surga. Artinya apakah nama itu yang paling penting? Yang mana? Gimana? Apakah nama itu paling penting? Enggak. Nah, itu dia. Yang paling penting, kamu bisa nggak bilang yang benar sama orang? Kamu bisa nggak ngomong sama yang benar sama orang, nggak takut orang itu tersinggung? Kamu bilang yang benar. Kalau kamu nggak bilang yang benar, artinya kamu nabi apa? Palsu. Dan sama dengan kamu sebut nama Allah lain. Bisa ya? Bisa lihat ya anak-anak ya semua? Anak-anak muda ayah Saman ya? Nah, mari kita sekarang bongkar Exodus 23 ini, oke? Exodus 23 ini kita mau bongkar. Oke. Ci, Ya. Seli izin ya, Ci. Oke. Oke, Aca, coba lihat. Janganlah kedengaran, betul? Iya, Mica. Atau bahasa Inggrisnya heard. Betul? Betul, Mica. Heard. Kedengaran. Ini kan, berapa dia punya Ibrani? Ibraninya kalau H8085 Mica. Oke, mantap. Ci, boleh ulang, Ci, tadi saya berbalik. Coba Aca kasih tahu Kak Seli. Kak Seli kan di Exodus 23 ayat 13 di situ kan dibilang Kak Seli, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, kedengaran ini bahasa Inggrisnya itu adalah heard dan bahasa Hebrew-nya itu di H8085 yaitu belum. Oke? Coba apa bahasa dia punya Ibraninya? Syaumah, betul? Syaumah. Iya. Witness. Apakah nabi palsu, saksi dusta atau saksi kebenaran? Saksi dusta. Itu dia. Apakah sebut nama Allah lain sama dengan saya jadi saksi dusta? Karena apakah Allah lain ada tapi saya anggap ada, Allah lain nggak ada tapi saya anggap ada, itu apakah pendustaan untuk diri sendiri, menipu diri sendiri? Saya anggap sesuatu yang tidak ada, apakah itu namanya menipu diri sendiri? Betul nggak, Rachel? Matt? Iya, Kak. Itu dia. Itulah artinya bahwa saya nggak bisa sebut nama Allah lain.
saya tipu diri sendiri. Gimana? Bisa ya? Bisa, Kak. Nah, bisa. dijelaskan itu kata heard. Janganlah itu terdengar. Janganlah kamu menjadi saksi dusta. Kalau kamu saksi dusta, kamu sama dengan sebut nama arah lain yang nggak ada. Ataupun kamu sama kayak penyembah-penyembah Allah lain itu semua. Jadi apakah bisa lihat nggak Tuhan itu nggak benar-benar nggak main-main antara dosa sama abu-abu dan putih dan hitam. Tuhan benar-benar dibedakan sekali kalau Tuhan. Bisa lihat itu? Bisa, Mice. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kamu, walaupun kamu umat Israel, ya kan? Kamu nggak ada bedanya. Kalau kamu bikin false report, kamu nggak ada bedanya sama orang yang akan binasa, betul nggak? Atau kamu nggak ada bedanya sama dengan para penyembah berhala itu yang pakai nama Allah lain disembah dan apa itu namanya? Disembah, di-swear, di-bow, betul nggak? Itu dia. Itu, Mice. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Kita mau building mulai ini ya, mau building dia punya fondasi mulai nama Tuhannya, oke? Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau misalnya ini kita masuk ke nama Tuhan sekarang. Nama Tuhan ya. Kalau misalnya nama Tuhan itu A, artinya Allah lain apa? B. B. Bukan. A palsu. Oh iya benar. Betul nggak? Karena yang lain kan selalu mau niru yang benar kan? Betul nggak? Oke, mantap. Oke, jadi ini yang mau ditekankan lagi. Heard sama dengan saya jadi apa? Witness. Kalau bisa didengar, ini didengar, artinya kalau orang bisa dengar, artinya saya apa? Witness. Bukan? Sebelum itu didengar, apa Speak. yang terjadi? Speak. Berbicara. Oh, saya berbicara. Betul? Artinya yang keluar dari mulut saya lah yang menentukan itu nabi palsu atau nabi asli, betul nggak? Iya. Yang keluar dari mulut saya menentukan saya false witness atau true witness. Iya. Oke. Saya saksi yang benar atau saksi palsu sesuai dengan apa yang keluar dari mulut saya. Boleh? Iya. Itu dia. Ya, kalau misalnya saya sebut, ini dari konsep nama Allah lain aja loh. Sebut nama Allah lain itu sama dengan saya jadi false witness. Betul nggak? Setuju nggak ini? Setuju, Kak. Oke. Artinya kalau saya sebut yang benar, artinya apa? True witness. True witness. Dan ini apakah berdasarkan nama yang benar, namanya harus spesifik yang benar, atau berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk dibilang atau enggak? Yang mana konteksnya? Berdasarkan Tuhan perintahkan. Itu dia. Berdasarkan yang Tuhan perintahkan. Dan salah satu yang Tuhan perintahkan di Exodus 23, betul nggak? Jangan false report, jangan ambil untung, jangan memutarbalikkan hukum. Itu semua true witness. Atau saya nggak sebut nama Allah lain, gimana? Kalau saya sebut nama Allah yang benar, itu saya true witness dengan saya nggak pernah memutarbalikkan cerita.
Saya nggak pernah bohong. Saya nggak pernah bilang sesuatu yang nggak ada saya adain. Gimana? Apakah kalau saya misalnya bercerita sesuatu yang nggak ada terus saya bikin ada, sama dengan saya sembah nabi Allah lain yang nggak ada tapi saya anggap ada? Apa bedanya? Betul nggak? Bisa lihat itu nggak? Ada bedanya nggak? Saya bikin sesuatu cerita yang nggak ada jadi ada, dan penyembah berhala pikir berhalanya ada padahal nggak ada. Apa bedanya? Nah, itu dia. Jadi inilah konteks ceritanya Alkitab itu. Bisa ya? Bisa ya? Iya bisa. Itu dia. Jadi make sure kamu kalau ngomong sesuai namaku, kamu di Exodus 18:20 ini penting banget. Kalau speak a word in my name, sesuai kamu bilang namaku, make sure yang kamu bilang sesuai yang saya perintahkan sama kamu untuk bilang. Itu artinya bilang sesuatu sama pakai namaku. Oke? Jadi kalau saya bicara, make sure saya sekarang jadi false witness atau true witness. True witness. Oke, mari kita baca dengan pengertian yang udah kita establish. Kita baca Exodus 20 ayat 7. Oke. Jangan sebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, betul? Betul. Oke. Lalu karena Tuhan akan memandang dia bersalah, nggak akan membuat dia benar gitu ya. Guiltless tuh nggak ada salahnya untuk orang-orang yang menyebutkan namanya dengan sembarangan. Oke. Menyebutkan, menyebut itu artinya saya apa? Bicara, betul? Bicara itu udah pasti apa? Dengaran. Masuk akal. Dan kedengaran itu konteksnya saya jadi apa? Witness. Bagaimana? Itu dulu. Jadi karena yang saya ucapkan itu saya lagi menjadi saksi Tuhan yang saya bilang namanya. Gimana? Boleh? Bisa? Boleh, Kak. Ya, jadi jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Artinya jangan kamu jadi saksi Tuhan yang palsu. Apakah sia-sia itu ada nggak? Vain itu kan, in vain itu sesuatu yang istilahnya in vain itu sia-sia kan? Sia-sia itu sesuatu yang nggak berarti, nggak ada artinya untuk dibikin, betul nggak? Jadi artinya jangan bicara namanya sembarangan dengan in vain, artinya kamu jangan jadi saksi yang palsu atau kamu jadi saksi yang sia-sia buat Tuhan. Gimana? Ya? Boleh. Karena kata menyebutkan itu apa? Kedengaran. Heard itu apa? Jadi apa? Witness. Ya kan? Jadi gimana ibaratnya kayak gini ya. Jangan kamu jadi saksi palsu dengan kamu sebut nama Allah lain, betul? Oleh karena itu kamu harus sebut nama Tuhan, jangan sampai sembarangan. Artinya kamu jadi saksi yang benar. Gimana? Betul nggak? Masuk akal nggak ini kalau dua ayat ini kita compare? Iya, Kak. Kalau misalnya nama Allah lain bukan maksudnya nggak boleh sebut nama itu, apakah maksud Tuhan di jangan sebut namanya, harus spesifik namanya?
tertentu yang Tuhan inginkan. Oh, nama saya ini. Make sure jangan bilang nama yang bukan ini. Apakah itu maksudnya? Bukan. Bukan. Maksudnya kamu jangan sampai ya jadi false witness. Kamu pakai nama saya, tapi kamu menjadi false witness. Nah, kita mau baca kutipan. Sisa-sisa waktu ini kita mau baca kutipan ya. Oke. Kita lihat. Jadi yang di Exodus ini apa ya tadi? Jadi apakah artinya Sally kalau misalnya bicara namanya jangan menyebut namanya dengan sembarangan, artinya kamu jangan menjadi saksi yang palsu, Sally. Oh, ya enggak. Karena apakah menyebut itu sama dengan saya jadi saksi, bukan saya ngomong, karena kalau ketika ngomong saya jadi apa? Saksi. Betul nggak, Sally? Iya, Ci. Itu dia. Jadi saya bisa ngomong pakai bahasa yang paling benar sekalipun ya, karena kan kita kan masalahnya sekarang bahasa yang berbeda-beda kan. Tapi apa gunanya kalau saya ngomong sesuatu nggak sesuai yang Tuhan perintahkan? Ada gunanya nggak? Itu namanya in vain. Atau enggak saya mengaku pengikut Tuhan tapi saya mengajarkan sesuatu atau ngomong sesuatu atau menjadi saksi bagi yang label yang saya pakai, saya orang Kristen, tapi saya suka bohong. Itu kira-kira saya saksi palsu nggak akan nama Kristen itu? Iya. Itu dia. Jadi saya pakai, saya orang Kristen, saya pakai sebut nama Tuhan dalam doa saya sebutkan salam damai dari Yesus Kristus, tapi saya suka marah, saya suka gondok, saya suka itu. Apakah itu saksi palsu? Orang kafir bilang, kok orang Kristen kayak gini? Apakah itu dari mulut saya ngomong nama Tuhan, tapi kayak saya punya kehidupan nggak sesuai dengan namanya, gimana? Iya, Ci. Itu dia. Karena ketika saya ngomong kan selalu kan, ini orang Kristen nih karena pakai Yesus, betul nggak? Iya. Terus habis gitu, pembohong sekali dia ini. Apakah kamu sudah pakai nama saya sembarangan? Itu maksudnya. Gimana, Rachel? Iya, Kak. Itu dia. Jadi kamu mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa apa aja, ya, yang melambangkan Tuhan yang benar yang ada loh ya. Mau pakai bahasa apa aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu jadi saksi pakai nama itu yang sembarangan dengan kehidupan kamu, yang sembarangan sampai orang salah menilai Tuhan kamu. Gimana? Ya, jadi saya doa salam damai. Ini, ayo kita berdoa dulu. Habis berdoa dulu, habis gitu mau vaksin gimana? Apakah itu sudah take his name in vain? Iya. Gimana, bisa lihat itu? Bisa, Ci. Hani bisa lihat itu, Hani? Bisa, Ci. Karena apa? Karena menyebut itu bukan menyebut, artinya menyebut tuh saya jadi saksi. Sama seperti kita sebut nama Allah lain itu menjadi saksi palsu. Begitu juga kalau jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, make sure kamu jadi saksi yang benar. Bawa nama Tuhan itu kemana kamu pergi. Jangan sampai orang bilang gini, Tuhannya ini gimana ini, orangnya karakternya kayak gini, gimana? Boleh? Bisa ngerti ya, dapat ya itu? Dapat, Ci. Oke, mari kita sisa waktu ini kita mau baca beberapa kutipan ya. Ini prinsip-prinsip spiritual loh. Karena Alkitab dimengerti secara spiritual atau natural? Spiritual. Roh Kudus menjelaskan spiritual thing kan? Iya. Ya. Nah, tak kasih Indonesia di sini ya. Oke, mari kita baca ini. Ini. Misalkan ya,
Ada orang di sekitar kamu yang tidak merespon tuntutan-tuntutan Tuhan. Ya, yang tidak suka bersyukur atas dia punya kemurahan. Dan mengolok-olok kamu punya iman. Ya, seharusnya kamu tidak pernah mencari, you should not seek from only source. Apakah kamu seharusnya tidak mencari perlindungan dari satu-satunya sumber kekuatan? Siapa? Tuhan, kan? Betul kan? Iya. Dan memohon kepada Tuhan untuk mereka yang mengolok-olok namanya, apakah mengolok-olok namanya nggak sebut namanya? Atau mengolok-olok namanya itu nggak mau terima hukum Tuhan, nggak bersyukur, olok-olok iman kita itu namanya mengolok-olok nama Tuhan. Gimana? Apakah mengolok-olok namanya itu artinya, oh karena dia bilang sesuatu yang nggak sesuai yang Tuhan perintahkan namanya ini. Apa itu? Apakah itu artinya mengolok-olok nama Tuhan? Apa, Sami coba? Apakah artinya mengolok-olok nama Tuhan itu karena kamu tidak sebutkan nama tertentu dari nama Tuhan yang arti Ibraninya lah atau gimana? Apakah itu artinya mengolok-olok namanya? Mengolok-olok namanya ini kan, kamu nggak respon, Tuhan punya perintah, kamu nggak bersyukur, kamu suka mengolok iman yang benar, betul nggak? Bisa lihat itu atau masih belum jelas itu? Boleh. Bisa ya? Ini mengolok namanya. Ini mengolok namanya itu ini. Bukan mengolok namanya itu bukan saya nggak bilang sesuatu yang nama aslinya. Enggak. Ya, saya harus doakan untuk membawa mereka kepada pertaubatan. Ya. Lalu, how can you expect that blessing? Ya. Bagaimana kamu bisa mengharapkan Tuhan punya berkat jika kamu nggak punya keberanian untuk datang kepadanya dan meminta kepadanya meminta pertolongan kepada Tuhan kepada orang-orang yang nggak cinta Tuhan dan nggak menghargai namanya, nggak menghormati namanya? Apakah orang-orang yang disebutkan di sini karena mereka tidak memanggil nama tertentu sehingga nggak menghormati namanya? Yang mana? Enggak sih. Gimana, bisa lihat nggak ini? Apakah orang yang referensi name ini di atas, oh ada orang yang tidak memanggil nama Tuhan dengan nama aslinya, terus dibilang, oh kamu nggak menghormati nama Tuhan, betul? Enggak kan? Enggak. Orang yang nggak suka tuntutan Tuhan, nggak bersyukur atas kemurahan yang Tuhan kasih, yang mengolok-olok iman orang yang berdasarkan Alkitab, itu namanya nggak menghormati namanya, mengolok-olok namanya. Walaupun mereka sendiri nggak sebut nama Tuhan tertentu dan, oh ini jelek, enggak kan? Mungkin mereka menyebut nama Jesus. Mungkin mereka tahu nama Tuhan yang benar, yang Ibraninya yang dipakai Musa dan segala macam. Tapi dari sikap mereka sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Gimana? Bisa lihat? Bisa cek. Ini dia artinya anak-anak muda di akhir zaman. Ya? Mari kita lihat. Ini kutipan kita terakhir. Ini JC ada banyak banget kutipannya. Kalau mau lihat, nggak ada satupun di kutipan Alkitab di Roh Nubuat yang bilang harus nama tertentu. Itu. Kalau itu penting, itu akan dibilang kan. Harus bisa dibuktikan, betul nggak? Masalahnya nggak ada. Malah yang lucunya yang ini, referensi name itu benar-benar nggak dibilang, oh mereka tidak menyebutkan nama tertentu dari God. Enggak. Cici, coba Sri mau coba Ci. Boleh.
kasih singkat gitu sih. Boleh, Jadi, boleh. Ci, yang Silakan, Sally. mencemooh nama Tuhan atau tidak menghormati nama Tuhan itu bukan karena mereka nggak bilang nama-nama Tuhan yang tertentu, Betul. tapi mereka yang nggak pernah bersyukur malah itu yang Itu. mencemooh nama Tuhan. Jadi apakah kita kalau jadi orang yang nggak bersyukur, nggak mau merespon tuntutan-tuntutan Tuhan, apakah kita sama aja mengolok namanya? Iya. Jadi ya, tapi saya mengaku orang Kristen lagi kan. Nah ini dia, Iya. coba kita baca ya, Sally. Oke, Ci. Banyak sekali yang mengaku nama Kristus. Apakah dia sebut nama Kristus? Betul nggak? Iya. Tetapi mereka sangatlah tentara yang miskin dari kayu salib. Mereka mengaku, oh kita cari kerajaan surga sebagai rumah kita. Tetapi mereka tidak membawa kehidupan surga dalam mereka punya praktek kehidupan. Apakah ini namanya menyebutkan nama Tuhan sia-sia? Gimana? Boleh? Apakah sia-sia? Profess the name of Christ, tapi nggak hidupkan karakter surga. Iya. Ya? Kalau mereka gini, mereka punya pikiran dan percakapan nggak tentang hal-hal surga. Apakah is vain? Iya. Ini dia. Kamu ngaku orang Kristen, tapi bilang, oh iya surga rumahku. Tapi kehidupanmu bukan kehidupan surga. Mereka punya jiwa sangat kekurangan kasih karunia Kristus. Lalu dibilang, kita yang penting-penting aja ya. Biarlah orang-orang muda dipanggil untuk berasosiasi dengan keluarga mereka dalam kehidupan, dalam prinsip tentang jam-jam doa. Biarlah mereka membaca firman janji dari Alkitab dengan kerendahan hati, dengan hati yang menyesal, jangan sombong. Nah ini dia. Bow before God, bukan Allah lain kan? Nah, ini dia. Berdoa untuk berkat, maka malaikat surga akan di sekitar kamu. Dan ini pemandangan ini Tuhan Yesus yang akan menjadi saksinya. Tuh Bapa akan mendengar kamu punya permintaan dan akan menjadi kamu punya penolong dan kamu punya kekuatan ketika ada penggodaan yang datang kepada kamu. Jika kamu punya teman-teman adalah mereka yang who do not pray, yang tidak mau berdoa, ya, yang tidak do not answer to the claims that God has upon them, yang tidak mau terima tuntutan-tuntutan Tuhan yang Tuhan kasih mereka. Lalu dibilang, akankah kamu dilemahkan dengan kehadiran mereka dan menjadi tidak setia kepada kamu punya janji? Tidak, kamu nggak boleh dipengaruhi sama teman-teman kamu yang seperti ini. Tidak, kamu harus sungguh-sungguh dan faithful dan tetap berdiri teguh, ya, mengumpulkan semangat untuk Tuhan, karena walaupun orang lain gagal untuk memenuhi mereka punya tugas. Jadi inilah artinya profess the name of Christ. Boleh? Bisa itu artinya? Bentar ya. Ini yang satu kutipan lagi lah. Aduh. Lalu bilang, ada yang pemakai namanya, ya, dan dia who are even numbered, dan menjadi anggota pekerjanya yang tidak merepresent Tuhan dalam karakter. Artinya Tuhan maksudkan nama itu adalah apanya?
karakter. Artinya jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyalahartikan karakter Tuhan dengan sembarangan. Jangan menjadi saksi palsu karakter Tuhan. Boleh? Iya. Kamu sebut nama Tuhan. Tuhan kayaknya, apakah Tuhan suka bohong karena Sally pembohong? Nah, boleh? Sally jadi false witness akan karakter Tuhan. Sally sudah sembarangan memakai nama Tuhan. Kalau Sally karakternya tidak sesuai dengan apa yang tertulis di firman. Gimana Sally? Iya. Bisa? Bisa. Sally mau tanya sesuatu? Tadi sih cuma bilang aja kalau kalau misalnya tadi dibilang kan kalau kita bilang nama Tuhan itu karakternya kita harus sesuai dengan Tuhan punya karakter gitu ya. Betul. Karena kalau kita pakai namanya tapi karakternya nggak sesuai dengan Tuhan, apakah menjadi saksi dusta, saksi palsu? Iya, sih. Itu Iya. Jadinya kalau misalnya kita dibilang kayak gitu, kalau misalnya kita panggil nama Tuhan tapi kita suka bohong kan, mereka pikir Tuhan juga kayak gitu kali. Nah, itu dia. Apakah itu false witness? Iya, Cik. Itu Ya, dia. Ci. Itu dia. Itu artinya bukan nama tertentu, bukan. Oke? Lalu dibilang, Scripture menyatakan God itu sangat holy, sangat suci, dia punya nama, betul nggak? Nanti minggu depan, nanti pertemuan berikutnya nanti kita mau lihat ya, orang Israel. Tahu nggak kalau kalau kita mau artikan ini secara literal, nama Tuhan itu memang nama tertentu. Contohnya Sally gitu ya. Iya. Tahu nggak? Kalau orang Israel dulu baca nama Tuhan nggak mau disebutin karena terlalu suci. Terus sekarang kita mau sebut-sebutin nama itu kira-kira. Jadi dulu kalau baca kitab suci orang Israel karena nama itu terlalu suci mereka nggak mau sebutin. Terus kita artikan ini jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, artinya namanya jangan salah loh, bukan itu gimana. Sedangkan mereka orang Israel tahu namanya tapi nggak mau disebutin. Jadi setiap baca Alkitab ada namanya itu, mereka diem gitu. Kita ngerti? Itu masuk akal nggak? Kalau sekarang kita, make sure namanya benar sekarang. Kalau kita mau ikutin orang Israel, kalau setiap ada nama Tuhannya ini, kita diem gimana? Enggak. Kita diem, betul nggak? Kalau kita harus kayak orang Israel, tahu nama yang benar, nama aslinya. Kalau orang Israel dulu sebutkan nama Tuhan ini, nama God ini, ya nanti kita belajar namanya apa minggu depan ya. Kalau mau sebutkan ini, mereka diem. Jadi misalnya gini ya, sebab akan memandang bersalah kayak gitu. Boleh? Rachel Boleh, bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Jadi kalau kita bilang, harus nama tertentu. Harusnya kita udah tahu tiap kali ngomong, diem, jangan sebutkan. Karena dibilang jangan menyebut, artinya jangan nyebut, betul nggak? Orang Israel aja dulu diem kalau baca teks naskah, karena buat mereka tuh kudus banget. Itu dia. Tapi artinya bukan itu. Spiritual things-nya adalah kita jangan salah karakterkan karakter Tuhan. Oke? Iya. Oke. Lalu sangatlah ini ya. Dan coba ya. Jadi kepada manusia ini, jadi kepada manusia, bagi manusia ini, apakah sebagai to what human being is such a title befitting? Jadi title-nya Tuhan ini yang sangat holy dan reference namanya itu kita cocokkan dengan bagaimana. Jadi bagaimana sih kita ngertinya ini gitu. Ya. Lalu betapa sedikitnya manusia ini menyatakan kebijaksanaan dari righteousness, dari nama yang ditunjukkan. Boleh?
Jadi manusia itu sangatlah nggak menunjukkan arti dari namanya gitu loh. Boleh? Jadi nyebut namanya tapi nggak nunjukkan wisdom dan righteousness-nya Tuhan. Boleh? Karena nggak ngerti artinya kayak gimana untuk manusia ini nama. Boleh? Dan bagaimana banyak orang yang sangat mengasumsikan nama ini, title ini, dan merepresentasikan yang salah nama dan karakter Tuhan. Apakah ada nama dan karakter? Iya. Dan banyak sekali ya. Orang ini punya ambisi dunia. Depotisme itu apa lagi ya? Coba depotisme. Oke, nanti cari aja lah ya. Pokoknya nggak bagus lah. Dan sembunyi-sembunyiin dosa. Semua di bawah jubah kekudusan dan yang maha tinggi. Jadi pakai nama Tuhan tapi masih ambisi dunia. Ini namanya menyalah artikan, misrepresent, menyebut dengan sembarangan, ini artinya. Lalu dibilang, the name of the Lord is Yahweh, betul? Mana, Ci? The Oh, name of enggak. the Lord is, kalau misalnya namanya anak perempuannya Kak Teci is Rachel, harusnya gitu kan? Rachel? Iya. Yeah. The name of the Lord is merciful, gracious, long-suffering, abundant grace, goodness, and truth. Ini karakter semua kan? Iya. Artinya Boro. nama itu melambangkan apa? Karakter. Karakter. Kalau misalnya harus sebut tertentu, ini kutipan dibilang, the name of the Lord is Yahweh. Contohnya gitu. Oke? Yehova. Contohnya gitu. Betul? Jadi apakah namanya itu lambang karakternya? Itu yang harus kita ngerti. Jangan sampai kita sebut-sebut pakai nama yang kita bilang pengikut Tuhan, tapi karakter kita nggak cocok dengan pengakuan Kristen kita. Kita nabi palsu. Gimana? Boleh? Pelajaran malam ini? Bisa, Ci. Udah masuk Exodus 20 ya, Rachel? Iya, Kak. Oke, puji Tuhan. Jadi, hati-hati, di akhir zaman banyak doktrin angin doktrin yang mau mengombang-ambingkan kita punya iman sehingga waktu nanti ada banjir kita roboh. Marikah kita berfondasi untuk melakukan apa yang Tuhan bilang, bukan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak bilang. Boleh semua? Iya, Ci. Oke, puji Tuhan. Mau Ya, screen Kelly? time, Ci? Oh, boleh. Screen. Silakan. Oke, udah, Ci. Udah, Ci. Oke. Sudah? Iya, udah, Ci. Udah, Ci. Udah, Ci. Udah, Ci. Sudah? Udah, Ci. Ini udah ya tadi? Belum, Ci. Jadi terima screenshot. Oke. Ya, udah, Ci. Udah, Ci. Oke. Oke, udah, Ci. Oke, Thank you, Ci. selamat malam ya semua. Dan puji Tuhan kita udah selesai belajar tentang Exodus 20. Nanti minggu depan kita mau belajar
yang mereka bilang harus nama ini, nama itu, kita mau belajar itu, oke? Kita kupas semuanya berdasarkan Alkitab Roh Nubuat, oke? Oke, kita mau berdoa. Rachel, tolong pray. Thank you, Rachel.